Nah, sekarang kita akan coba kenalkan komponen IoT dari ujung ke ujung. Ya, tadi kita melihat ada contoh-contoh penerapan IoT di industri, di rumah, gitu ya, atau bahkan di logistik, di transportasi. Bisa banyak sektor. Nah, kita akan coba dalami tiap masing-masing case tersebut. Sebenarnya komponennya itu seperti apa sih? Misalkan kayak contohnya untuk yang device yang mampu memonitoring kondisi kendaraan ya, tentu saja nge-tracking lokasi dan katakanlah ngebaca level bensin. Nah, itu dari mulai dia baca nilai sensornya, berarti kan kalau lokasi GPS ya, terus dikirimkan nanti ke server, dari server katakanlah dikirimkan ke mobile apps gitu ya, nanti manajernya bisa lihat gitu real time kondisi lokasi si uh, vehicle-nya gitu ya, si kendaraannya. Nah, itu alurnya itu seperti apa gitu dari ujung, dari mulai sensor sampai ke aplikasi. Nah, ini disebutnya itu komponen IoT-nya gitu ya, yang mendukung data dari benar-benar sumbernya ke aplikasi gitu. Nah, karena IoT itu ujungnya kan bisa dilihat di aplikasi. Nah, ini banyak parameter yang bisa dibaca oleh sensor. Sensor itu di zaman sekarang sudah banyak variannya banget dan juga banyak yang terjangkau walaupun memang kualitasnya tidak se-advance untuk industrial gitu ya. Tapi cukup kalau misalkan kita untuk masuk di ranah prototyping ya. Untuk baca apa namanya water leaking gitu ya, kebocoran air atau water level, electricity, gas, kondisi angin, arah angin, gitu ya, temperatur udara, getaran gitu ya. Nah, ini banyak sensor-sensor yang demikian. Dari sensor-sensor ini akan dibaca oleh device. Kita sekarang sebut device agar tidak terlalu membingungkan gitu ya. Jadi device ini seperti yang tadi kita kenal di definisi yang dinyatakan oleh Wikipedia adalah perangkat yang bisa yang apa istilahnya terbenam sensornya juga ya, membaca data dari sensor. Terus ada softwarenya, ya artinya kita program dan mampu mengirimkan data untuk ditukar atau dikirimkan ke server gitu ya. Nah, ini disebutnya device. Device ini untuk satu device tidak harus satu sensor seperti misalkan satu device satu water sensor misalnya, itu satu device satu electricity sensor misalkan untuk membaca konsumsi power gitu ya. Nah, tidak harus satu sensor, bahkan satu device bisa memiliki atau terhubung ke banyak sensor, itu bisa saja. Nah, cuma di sini untuk sederhananya satu device terhubung ke satu sensor. Konsepnya seperti itu. Nah, setelah data dari sensor didapatkan oleh device, device kan ini ada banyak. Contohnya kayak di smart home aja di rumah kita, misalkan kayak kita pasang smart home gitu ya. Ada sensor cahaya, sensor kebakaran gitu ya, sensor pintu, sensor bocoran air gitu kan banyak device-nya tuh perangkatnya 1, 2, 3 segala macam ya. Nah, setiap sensor-sensor ini, tiap device-device ini akan mengirimkan data ke sebuah alat yang disebut dengan gateway. Nah, untuk sekarang kita sebut gateway secara general ya. Nah, di gateway ini sebenarnya dia akan jadi semacam sumber sumber sinyal lah istilahnya, yang pada intinya nanti si device ini ya mengirimkan data ke gateway ini dulu gitu. Nanti si gateway ini yang akan melemparkan ke jaringan internet dan pada akhirnya akan sampai di server. Nah, jadi si gateway ini bertugas untuk menerima data di sensor dan langsung mengirimkan ke server ya. Jadi semacam kayak pengepul, berarti seperti itu gateway. Nah, setelah sampai di server, entah pakai metodenya apapun ya, untuk sekarang kita nggak perlu pikirin detailnya, bagaimana caranya si gateway mengirimkan ke server, tapi paling nggak kita udah dapat idenya, kalau gateway ini akan mengirimkan data ke server. Pertanyaannya, kenapa harus disimpan, dikirimkan ke server? Karena di server ini, device datanya, data dari sensor, dan lain sebagainya gitu ya, bisa disimpan gitu ya, secara historical. Data hari kemarin, data minggu lalu, data bulan lalu, itu bisa disimpan di server di yang namanya database gitu. Jadi dia simpan di sana gitu ya. Kalau bahkan sensornya sudah berjalan sekian tahun, secara historical tersimpan di sana. Setelah di server, nah datanya eksis di server, aplikasi-aplikasi yang menggunakan data di server ini bisa digunakan. Contohnya misalkan ada mobile apps gitu ya yang bisa kita lihat datanya dari HP gitu, dari smartphone,
atau misalkan dalam bentuk web gitu yang bisa kita lihat di laptop, di browser laptop gitu ya. Bahkan nantinya bisa larinya untuk notifikasi via SMS, Telegram, ataupun Twitter, bahkan notifikasi email. Dan bahkan ada yang lebih canggihnya lagi adalah integrasi melalui API ya. Nah, API ini term untuk integrasi kalau misalkan ada server lain gitu ya, kita punya server. Nah, server IoT ini kita pengen integrasiin dengan server milik kita gitu ya. Nah, ini via API namanya. Jadi, kita bisa extend kemampuan server IoT yang ada di sini. Karena bisa jadi server IoT ini nggak kita miliki ya, tapi punya orang, bisa kita gunakan gitu ya, kita sewa layanan tersebut gitu ya, di cloud lah biasanya. Itu server IoT itu seperti itu. Nah, ini alur dari ujung ke ujung secara umumnya ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat contohnya kalau di kenyataan produk yang kita sebut sensor dan device ini seperti apa sih? Nah, ini contohnya nih ada produk yang memang industrial atau ready dipasang di lingkungan, di dunia apa istilahnya di eksternal area lah istilahnya di lapangan. Nah, ini dari Libelium ya perangkatnya. Disebutnya tuh Wasmod Plug and Sense ya, Smart Agricultural Extreme ya. Sensornya ada banyak banget. Seperti saya bilang tadi, satu device ini, satu kotak ini kita sebut device ya karena ada antenanya, ada pemrosesnya di dalamnya gitu ya. Dia memiliki banyak cabang kabel keluar dan tiap kabel ini terhubung ke blok-blok sensor ini ya. Nah, sensor-sensor ini banyak macamnya ya. Kalau dia dari webnya, sumber webnya dia bilang ke semua sensor ini ada yang untuk weather condition ya. Terus kalau weather condition udah mulai dari kecepatan angin, arah angin, curah hujan gitu ya, radiasi matahari dan lain sebagainya gitu ya, light and radiation level gitu kan, soil morphology gitu ya untuk melihat ini lapisan tanahnya keras, basah atau apa, fertilizer presence gitu ya untuk melihat kandungan mineral di dalam tanahnya ada atau enggak, yang bentuknya seperti garpu ini ya. Frost prevention, nah ini leaf wetness juga gitu ya. Ini untuk melihat kelembaban daun lah kurang lebih seperti itu. Ini memang didesain untuk agriculture. Ini produk di pasaran, device-nya udah jadi gitu. Bahkan kalau kondisinya seperti ini, kita nggak perlu ngeprogram lagi di dalamnya. Kita biasanya hanya cukup melakukan konfigurasi gitu ya. Datanya mau dikirim ke server mana. Nah, ini kalau device yang sudah jadi. Kalau device yang sudah jadi dan memang rugged gitu ya, istilahnya ditaruh di lapangan pun dia udah waterproof gitu ya, anti kena hujan, kena air segala macam udah tahan gitu ya. Udah tahan di cuaca ekstrim gitu ya. Tentu saja secara price ini costly ya, mahal gitu ya. Tapi memang seperti itu kalau misalkan produk yang udah jadi gitu ya. Tapi selain itu juga kita bisa melakukan atau meng-create sensor dan device kita sendiri gitu ya. Nah, ini contohnya gitu ya. Kita punya yang namanya node MCU ESP8266. Bisa kita hubungkan ke sensor menggunakan kabel-kabel seperti ini gitu ya. Ya, ini contohnya ada rain sensor, ada sensor tekanan ya, BMP180, ada sensor suhu dan kelembaban yang disebut dengan DHT11. Ada banyak tipe-tipe sensor. Ini contohnya gitu ya. Jadi ini IoT node berbasis node MCU ESP8266. Kalau yang sebelumnya ini yang ready to use di lapangan, ini elektroniknya kita create sendiri gitu ya. Kita bikin sendiri gitu. Kita bisa custom sesuai yang kita butuhkan dan tentu saja secara price lebih low cost gitu. Itu kelebihannya. Nah, barusan itu terkait sensor dan device. Sekarang dari device itu kan seperti tadi saya bilang akan mengirimkan data ke gateway. Nah, jalur komunikasi dari device ke gateway kita sebut saja connectivity gitu ya. Konektivitas. Nah, tipe koneksi dari device ke gateway ini ada macam-macam. Tergantung kita mau pakainya yang mana, ataupun kalau kita beli jadi gitu ya, tergantung ini produknya bisa koneknya via apa, kurang lebih seperti itu idenya. Nah, tipe koneksinya paling umum ada Wi-Fi, jaringan Wi-Fi gitu ya, jadi nanti device-nya tentu saja ada bisa terkoneksi ke jaringan Wi-Fi ya, bisa melalui Bluetooth, bahkan bisa melalui seluler 2G, 3G, 4G gitu ya. Berarti di device ini ada SIM card-nya gitu ya. Bisa melalui kabel Ethernet gitu ya.
Ada juga protokol lain seperti Zigbee dan LoRa ya. Ini mungkin untuk sekarang tidak terlalu penting untuk digali lebih detail. Tapi paling nggak kita tahu ada banyak konektivitas dari device ke gateway. Bahkan kalau di list keseluruhannya akan ada banyak sekali gitu. Ini mungkin saya masukkan yang populernya saja. Bisa via Wi-Fi, Bluetooth, cellular network, Ethernet, ya kabel, Zigbee, dan LoRa. Zigbee dan LoRa itu wireless seperti Wi-Fi, tapi berbeda protokolnya ya, dengan beragam special capability ya, kemampuan spesialnya. Nah, kita akan coba gali kalau misalkan dia connectivity-nya Wi-Fi. Kalau connectivity-nya Wi-Fi sudah barang tentu seperti tadi saya bilang, bahwa device-nya pasti bisa terkoneksi ke Wi-Fi. Nah, dan tentu saja gateway yang ada di sini adalah Wi-Fi access point yang sering umum kita tahu lah ya. Nah, ketika jaringan kita menggunakan jaringan Wi-Fi, gateway-nya itu disebutnya tuh ya router atau Wi-Fi access point gitu ya, yang menyebarkan Wi-Fi. Nanti kan ketika kita kan sebenarnya terhubung ke Wi-Fi AP ini ya, nanti setelah nyampe di Wi-Fi AP dia akan kirimkan ke internet. Itu kalau misalkan Wi-Fi, cukup mudah dibayangkan kalau untuk yang Wi-Fi ya. Nah, contohnya di device-device yang jadi juga di Tokopedia banyak. Ini ada Bardi ya, smart lamp gitu ya, mungkin tahu. Ini bisa dikontrol dari handphone. Ada aplikasi jadinya, tinggal konekkan gitu ya ke jaringannya, dan sudah bisa kita kontrol gitu ya, otomatis. Nah, ini barangnya udah jadi kalau yang seperti ini. Nah, itu tadi jaringannya kalau misalnya interface-nya dari device ke gateway-nya itu via Wi-Fi. Sekarang juga ada nih connectivity-nya itu dari device ke gateway itu melalui sinyal seluler. Nah, tentu saja gateway-nya ini pasti BTS lah ya, karena dari ya seperti handphone kita kan itu dia kirim data segala macam ke BTS ya. Nah, karena ini connectivity-nya seluler, dan seluler itu kan dia untuk terkoneksi ke jaringannya butuh SIM card kan di device-nya. Jadi di sini posisi dari device-nya itu seperti handphone pada umumnya. Dia harus punya SIM card. Dan tentu saja di device-nya harus punya kemampuan untuk terkoneksi ke jaringan seluler. Kurang lebih seperti itu. Jadi bayangkan nanti di setiap device-nya kita pasangkan SIM card satu-satu. Kalau kita pilih connectivity-nya seluler. Nah, itu dua contoh tuh connectivity, ada yang pakai Wi-Fi, ada yang ya seluler ya contohnya. Nah, yang akan kita implementasikan ke depan, dan besok lah mungkinnya untuk coba langsung connect ke Wi-Fi, itu merupakan jaringan yang Wi-Fi ya, yang seluler tidak akan kita ulas di sini. Nah, ini contoh device yang terkoneksi ke jaringan seluler. Ini ada data logger di sini ya. Jadi satu device ini di dalamnya udah ada slot SIM card-nya, kita bisa masukkan. Dan ini apa sih data logger itu? Data logger ini di bagian bawahnya mungkin kalau kelihatan ya. Ini cuma saya nggak lampirkan foto fullnya, yang lihat tampak sampingnya gitu. Jadi ada port-port gitu ya. Ada lubang-lubang yang bisa dimasukkan kabel sensor. Nah, sensornya bisa beraneka ragam, bisa sensor temperatur dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini disebutnya tuh data logger. Nah, contohnya seperti ini. Bisa cari mungkin googling sensor node seluler gitu. Itu ada banyak variannya. Ini contohnya yang saya tunjukkan. Nah, itu barusan ya. Barusan tuh kita udah tahu kalau dari sensor ngirimin ke gateway, opsinya banyak seperti itu gitu ya. Sekarang kita akan bahas bagaimana dari gateway ngirim ke server. Dan di server ini ada apa aja sih sebenarnya varian server yang bisa digunakan gitu ya. Nah, tentu saja ketika nanti data dari device dikirimkan ke gateway ya sebelumnya gitu ya, dari gateway hanya meneruskan langsung ke server. Di server dia akan simpan. Nah, jenis-jenis server IoT yang umum lah banyak orang gunakan, kita juga bisa gunakan bahkan secara free ya. Ada free versionnya. Itu contohnya pertama ada Blink, ada Blink platform, dia ada servernya dan ada aplikasinya tinggal kita pakai. Nah, terus juga ada Thingsboard, ada ThingSpeak, ada MyDeviceGiant, ada Thinger.io dan banyak lagi. Bahkan ada server-server yang bisa kita install sendiri gitu. Kalau kita punya cloud sendiri gitu ya,
kita bisa install di server milik kita dan kita hosting server IoT punya kita sendiri gitu. Itu bisa seperti itu. Ada contohnya kayak Thingsboard nih, dia menyediakan cloud yang dia provide gitu ya, ataupun juga dia menyediakan installer secara gratis untuk kita install di server milik kita gitu. Kalau udah seperti itu ya kita nggak perlu menggunakan services cloud-nya dia, kita tinggal install di servernya kita, ya kita gunakan server yang kita miliki gitu. Lebih seperti itu. Tapi kita nggak perlu sekarang, nggak perlu repot sampai nge-setup server untuk terintegrasi ke sana gitu ya, sampai menggunakan server pribadi. Kita gunakan server yang existing. Besok kita akan coba hands on untuk integrasi ke platform Blink. Jadi ada server Blink dan ada mobile app-nya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, dan tentu saja kalau misalkan sudah di server nanti bisa dikonsum ke mobile app. Contohnya di sini server yang tadi saya bilang ada Blink server ya. Blink server ini tentu saja di device-nya kita coding ya, sehingga bisa mengirimkan data ke Blink server. Nah, dari Blink server nanti bisa diambil datanya oleh mobile app ya, yang memang sudah di-provide oleh si Blink ya. Tapi bagusnya si mobile app yang dikasih sama si Blink ini, itu kita bisa custom tampilannya gitu ya. Misalkan di sisi sini ada tampilan groups seperti ini, ada line chart, dan lain sebagainya gitu. Kayak dashboard aja gitu ya. Bisa kita posisinya kita atur, bisa kita tambahin button, bisa kita tampilin apa. Kita bisa custom. Nah ini Blink ya, yang nanti besok kita akan coba.